di terhadap apa yang dikatakan di pengadilan ICC itu, mereka selalu menekankan si Benyamin Netanyahu sebagai kriminal tanpa memaparkan secara dua pihak, bukan hanya Benyamin, Hamas juga sanksi hukuman dalam hal ini. Sementara Indonesia selalu menekankan ke pihaknya si Benyamin Netanyahu. Nah, dari sini saya lihat pasti oligartor kadrun ini akan memainkan peranan di Indonesia kalau si Prabowo membuka diplomasi. Apakah akan terjadi seperti demikian, Pak Paul? Iya, betul. Nah, justru karena itu. Kalau dibalas kemudian misalnya Prabowo-nya kerjasama nih dengan Metro TV misalnya, lalu ini mulai harus karena saya lihat kan si Surya Paloh kan sudah mulai merapat ke Prabowo kan. Saya yakin Surya Paloh akan kabinet loh. Saya yakin. Awal Aniesnya enggak, tapi Surya Palohnya karena Surya Paloh itu terkenal lihai loh dalam berpolitik dan Ya, betul. dia tidak apa namanya enggak apa segala sesuatu tuh enggak sampai ke bawah-bawah sampai ke perasaan begitu. Und die Wetter auch gut warm, ganze Woche, so viel Regen und so katzig, schmutzig. Aber normal, Natur. Ya, ini Pak Paul, saya mau bertanya tentang tadi Pak Paul sudah mengatakan bahwa jika si Prabowo membuka diplomasi hubungan dengan Israel, banyak keuntungannya. Terus ya mengenai kadrun itu seperti akan mundur sendiri begitu ya. Terus karena mental di Indonesia itu mental kadrun itu wani piro ya. Lalu yang mau saya tanyakan di sini, kadrun ini, oligartor ini kan punya duit Pak Paul, yang bisa menggerakkan para kadrun oda antismis yang di Indonesia itu propaganda yang berujung dengan revolusi. Apakah bisa demikian akan terjadi? Bisa. Karena kalau si Prabowo tidak kalau si Prabowo membuka diplomasi, otomatis kan seperti kemarin saya baca itu salah seorang dia juga profesor dan di Kompas TV dia selalu terhadap apa yang dikatakan di pengadilan ICC itu, mereka selalu menekankan si Benyamin Netanyahu sebagai kriminal tanpa memaparkan secara dua pihak, bukan hanya Benyamin, Hamas juga sanksi hukuman dalam hal ini. Sementara Indonesia selalu menekankan ke pihaknya si Benyamin Netanyahu. Nah, dari sini saya lihat pasti oligartor kadrun ini akan memainkan peranan di Indonesia kalau si Prabowo membuka diplomasi. Apakah akan terjadi seperti demikian, Pak Paul? Bisa. Tinggal Prabowo punya nyali apa enggak. Bisa, tapi kan justru itu malah bagus kan. Malah jadi Prabowo bisa bersih-bersih. Ya kan? Harus berani. Karena itu bukan masalah besar, harus berani. Ya. Itu bukan masalah besar. Sosialisasi keuntungannya itu. Jadi kita harus ada sosialisasi ya, ustadz-ustadznya dididik ya kan. Itu semua gampang itu di Indonesia itu, yang penting wani piro kok. Nah, justru karena di situ titik apa yang saya lihat, karena kan kayak si Megawati
dan banyak lagi oligartor yang duduk di pemerintahan, mereka pro Hamas ya. Ya. Nah, Kalau ini Megawati kan memang karena dia ingin memenangkan pemilu, dia pikir dia bisa mengambil hati rakyat, tapi kan rakyatnya sudah capek dengan khilafah. Dan sebagian besar rakyat Indonesia sudah tahu Hamas itu kurang ajar, sudah pinter. Hanya kan berita-berita itu, coba lihat berita-beritanya itu kan ini terus kan di dibombardir dengan berita-berita hoax. iya Kalau betul. Nah, justru karena itu. kalau dibalas kemudian misalnya Prabowo-nya kerjasama nih dengan Metro TV misalnya, lalu Mhm. mulai harus karena saya lihat kan si Surya Paloh kan sudah mulai merapat ke Prabowo kan. Saya yakin Surya Paloh akan kabinet loh. Saya yakin. Awal Aniesnya enggak, tapi Surya Palohnya karena Surya Paloh itu terkenal lihai loh dalam berpolitik dan Iya, betul. dia tidak apa namanya enggak apa segala sesuatu itu enggak sampai ke bawah-bawah sampai ke perasaan begitu. Dia memang politikus. Ya, Surya Paloh itu juga betul yang seperti Pak Paul katakan. Tapi istilahnya kan ada istilah seperti musang berbulu domba gitu Enggak apa-apa. Di belakang sehingga Enggak apa-apa. Jadi kalau dalam politik itu siapa memanfaatkan? Saya tidak suka masuk politik ya, karena memang dalam politik ya, itu betul. tapi kalau Anda mau jadi politikus, Anda harus bisa mengorbankan semua hati nurani, semua hati nurani, perasaan, sentimen yang harus dibikin satu. Gunakan akal sehat. Serius. Ya, Makanya iya, politik jangan percaya politikus. Ya kan? ya, tapi Pak Paul dalam hal ini kan yang menjadi masyarakat rakyat banyak kalau ini akan terjadi, maksud saya menjadi Nah, semua itu kan edukasi dibeli. Begitu ada yang nolak langsung jemput malam-malam ya kan? seperti zamannya si Soeharto Itu dulu. Soeharto lah. Loh, gak usah malu-malu. Memang Prabowo modelnya begitu. Kenapa harus malu-malu? Ya itu kan sudah karakter, sudah stylenya dia. Kamu nggak setuju malam-malam jemput, ya kan, cuci otak, ya kan, orang-orang yang setuju dulu dideketin, orang-orang Islam yang setuju kayak Permadi, siapa lagi itu kan, Sumanto Al-Qurtubi, Ya, orang-orang Islam yang pro Israel ini kita ambil pelan-pelan, kita edukasi, kita naikkan. Itu mah gampang itu sosialisasi itu. Gejolak ya, pasti ada, gejolak pasti ada. ya, Tapi kan makanya happy ending. Nah, kalau yang di ini ya, gak usah malu-malu lah, Prabowo kan memang biasa melakukannya. ya karena saya lihat dari wilayah geografisnya Indonesia itu kan luas, Pak Paul, seperti di Sumatera pun para kadrun ini banyak yang bergerak. Apa Pak Prabowo sanggup untuk orang dia bisa menang pemilu kok. Ya, pemilu kan gerakan dari kita, grup Pak Paul dan grup lain. Banyak. Tapi nanti gini, dia bisa sampai menyentuh ke akar rumput. Orang PDIP udah ditinggal kok. Orang udah enek sama PDIP. Coba lihat ya keputusan untuk membatalkan U20 hanya gara-gara Indonesia tidak suka Israel itu kan langsung ditinggal PDIP. Jadi beberapa orang di Eropa juga nggak terima tuh Bu Dora. Katanya PDIP dicurangin. Saya bilang nih, tak kasih tahu kamu ya, bahwa mengapa PDIP suaranya turun? Karena mereka dia membatalkan U20. Itu rakyat banyak yang kecewa. Artinya ini keputusan blunder. Berarti kamu pikirannya kayak kadrun. Makanya rakyat yang sudah pinter nggak mau pilih kamu lagi. Makanya turun suaranya PDIP. Ya kan? Ya, ya. Turun. Ya kan? Jadi harus terima kenyataan. Artinya rakyat pun sudah mulai bereaksi. Bahkan orang-orang Islamnya pun sudah mulai bereaksi, Bu Dora. Jangan takut. Nah, masalahnya punya nyali nggak Prabowo? Itu aja, Bu Dora. Kalau sistem itu gampang semua itu ya, propaganda itu semua gampang. Ya, gejolak pasti ada. Punya nyali apa enggak? Oh, gejolak pasti ada. Wah, di Indonesia bikin apa-apa selalu gejolak kok. Iya, karena saya berpikir kepada oligartor ini seperti Megawati, JK, Mahfud, ya, Anies bergerak seperti kata Pak Paul memainkan Wanipironya ya. Iya. Ini akan terjadi. Tapi kan duitnya banyak kan Prabowo. Mereka mau dikumpulin juga duitnya tetap banyak Prabowo. Tinggal Prabowo jual aja ke Israel, ke Amerika. Mau nggak nih?
Kita punya 280 juta rakyat yang bisa bersuara. Saya yakin Israel mau bayar at any cost loh. Apalagi si Jokowi saya lihat merapat untuk kerjasama dengan Arab ya, seperti dalam membuka bisnis di Indonesia. Itu yang saya Nah, pikirkan. Jokowi rasional. Jokowi kan merapat ke Cina. Cina kan sama dengan Arab Saudi segalanya. Arab yang pro Israel. Jadi sebetulnya udah di tangan mereka, kan tinggal dieksekusi. Kalau nggak punya nyali lagi, waduh, mendingan mereka pada pakai mereka ini aja deh, nggak usah pakai celana lagi, Ibu Dora. Ya karena saya baca Karena juga itu di tangan pakai. mereka, itu sudah semua di tangan mereka. Masa di tangan Pak Jokowi ya, orang-orang Islam. Cuma tinggal yang radikal-radikal aja, sama para tadi oligarki yang kayak grupnya Anies, grupnya Mega, gampang. Yang penting wani piro, digembesin aja satu-satu itu. Mereka cuma mata duitan semua kok. Oke. Itu intinya itu wani piro kok. Ya karena mereka merapat kerjasama seperti kata eh, dari Arabis, Indonesia akan membuat apa atau uang sendiri, nggak bergantung kepada Iya, dolar apa. Di sini yang saya takutkan oligarki ini nanti jangan bermain takut. di situ. Nggak apa-apa, tinggal tinggal duitnya lebih banyak mana, ya kan? Iya. Kalau sama Amerika kan duitnya cuma tinggal nyetak doang, tinggal minta dicetakin doang sama Amerika, udah selesai, ya kan? Iya sih. Tapi Uangnya cuma kalau bikin doang, cuma tinggal ngeprint. Memang cuma tinggal Amerika itu uangnya cuma tinggal ngeprint. Nggak kayak Indonesia, nggak bisa sembarangan ngeprint. Amerika itu bisa kapan saja dia mau dia ngeprint, oh gitu. ya kan? Ya ya ya. Itu kan memang sudah gila Amerika itu. Mau apa aja dia tinggal ngeprint doang. Jadi nggak ada masalah selama. Jadi itu sebenarnya masalah gampang, cuma tinggal niatan. Kalau Megawati kan karena masalah ya itulah dia bukan politikus yang ulung sih ya Megawati ya. Ya itu masih ke bawah-bawah perasaan dendam apa segala macam. Waduh, udah cemen lah. Hari gini masih dendam, hari gini masih. Nggak bisa. Politikus itu nggak bisa begitu. Harus harus siap semuanya. Makanya saya juga nggak heran. Sama ya, ketika orang-orang di Eropa ini kan, wah pro Ganjar karena Prabowo penjahat perang segala macam, penjahat kriminal segala Iya. macam segala. Ya buat saya itu nggak masalah, itulah politik, ya kan? Itulah politik. Kalau kita masih seperti itu, ya itu tadi ya, politiknya ya jangan masuk politik, jadilah biksu. Ya Gio, silakan Gio. Gio lalu Cincan ya.